Di tepi sungai yang bergerak pelan, cahaya sore meredup dengan ritme yang sulit ditebak. Arus air membawa kilau yang muncul sebentar, lalu hilang di antara gelombang yang pecah perlahan. Dauladia berdiri di sisi sungai itu, seperti ruang yang menyimpan banyak lapisan cerita. Setiap lapisan membawa kesan yang tenang dari jauh, namun berubah menjadi gambaran yang lebih rumit ketika mendekat. Suasana di sekelilingnya menyatu dengan hiruk-pikuk kecil yang muncul dari rumah-rumah padat dan lorong-lorong yang saling bertaut. Tempat ini tampak seperti pemukiman besar yang tumbuh mengikuti jalur waktu dan kondisi sosial yang terus bergerak. Kawasan Dauladia dikenal banyak orang karena fungsi utamanya yang sensitif. Namun sebelum berkembang menjadi kompleks besar, kawasan ini bermula dari titik transportasi yang penting dalam perjalanan antar distrik. Ketika jalur kereta diperluas, kawasan ini menjadi titik persinggahan yang ramai. Arus manusia lewat dengan pola yang konsisten, membawa kebutuhan ekonomi yang tidak sama antara pendatang dan penduduk setempat. Perbedaan kebutuhan itu menciptakan ruang yang membuka peluang bagi aktivitas informal. Dalam rentang waktu panjang, peluang itu berkembang menjadi struktur sosial yang berdiri sampai sekarang. Sejarah pembentukan Dauladia tidak ditandai oleh keputusan resmi atau rencana besar. Kawasan ini tumbuh karena perpaduan migrasi, perdagangan kecil, serta tekanan ekonomi yang dialami banyak keluarga. Beberapa perempuan yang datang ke sini awalnya mengikuti suami atau kerabat yang bekerja di sekitar stasiun dan pelabuhan kecil. Ketika kondisi keluarga memburuk atau kebutuhan hidup tidak terpenuhi, sebagian dari mereka masuk ke jaringan ekonomi lokal yang muncul di sekitar tempat ini. Struktur awalnya kecil, namun jumlah penduduk meningkat seiring kebutuhan dan tekanan hidup yang tidak pernah stabil. Dalam kondisi seperti itu, kawasan ini berubah menjadi pemukiman padat yang memiliki fungsi ekonomi yang tetap bertahan. Perkembangan Dauladia tidak bisa dilepaskan dari bentuk ekonomi yang tumbuh lama di sepanjang jalur perdagangan Bangladesh. Ketimpangan pendapatan di banyak wilayah membuat banyak perempuan sulit mendapatkan pekerjaan yang mampu memberi penghasilan stabil. Kesempatan kerja dengan pendapatan rendah mendorong sebagian perempuan mencari ruang lain yang dianggap lebih mungkin memberi penghasilan harian. Proses ini tidak selalu berlangsung dengan kemauan penuh. Ada tekanan keluarga, ada beban utang, ada kondisi rumah tangga yang tidak lagi aman. Semua itu membuat beberapa perempuan menetap di Dauladia dalam keadaan yang sulit dihindari. Struktur sosial Dauladia terbentuk mengikuti alur ekonomi lokal yang berjalan dari hari ke hari. Setiap blok memiliki tokoh perempuan yang lebih berpengalaman dalam mengatur ritme kehidupan di dalam kawasan. Mereka menentukan banyak hal, mulai dari alur kerja hingga pengaturan ruang aman bagi penghuni lain. Struktur ini menciptakan hubungan yang rumit antara dukungan dan kontrol. Beberapa perempuan berperan sebagai sumber perlindungan bagi yang lebih muda. Namun, pada saat yang sama, mereka juga menjadi bagian dari sistem yang menuntut penghasilan harian agar kehidupan tetap berjalan. Sistem semacam ini bertahan karena tidak ada alternatif ekonomi yang benar-benar dapat menggantikan fungsi penghasilan yang diperoleh di dalam kawasan. Dalam rutinitas harian, Dauladia bergerak dengan ritme yang sudah terbentuk lama. Pagi hari dimulai dengan aktivitas rumah tangga yang sederhana. Anak-anak berjalan menuju sekolah yang berada di luar kompleks. Beberapa perempuan menyiapkan makanan untuk keluarga mereka. Ada yang mencuci pakaian di depan rumah. Ada yang menata barang-barang kecil untuk dijual kepada tetangga. Di setiap sudut ada aktivitas kecil yang tidak terkait langsung dengan fungsi ekonomi utama Dauladia, namun tetap memberi gambaran bahwa ini adalah lingkungan tempat banyak orang hidup dan tumbuh. Meskipun dikenal sebagai pusat prostitusi, Dauladia juga merupakan rumah bagi ribuan penduduk yang membangun kehidupannya di antara lorong-lorong sempit. Ada pedagang sayur, ada tukang cukur,
Ada pemilik warung kecil yang menjual kebutuhan harian. Ada guru yang datang dari luar untuk mengajar anak-anak. Kawasan ini menjadi ekosistem sosial yang kompleks. Orang-orang menjalani hidup dengan keseharian yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi utama, tetapi juga dengan usaha mempertahankan stabilitas keluarga mereka. Tarif layanan di Dauladia sering dibahas dalam berbagai laporan karena dianggap sangat rendah. Rendahnya tarif itu mencerminkan kesenjangan ekonomi yang dialami para perempuan yang bekerja di sini. Pendapatan harian mereka hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Ketika pendapatan itu turun, mereka berisiko kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini membuat mereka harus tetap bekerja dalam situasi yang sering tidak ideal. Mekanisme tawar-menawar berjalan dengan pola yang mengikuti kondisi ekonomi pelanggan. Beberapa pelanggan datang dari kalangan berpenghasilan rendah yang bekerja di sekitar terminal dan jalur transportasi. Keterbatasan ekonomi pelanggan itu ikut menentukan rendahnya tarif yang berlaku di kawasan ini. Eksploitasi sering melekat pada struktur ekonomi Dauladia. Banyak perempuan masuk ke kawasan ini karena mekanisme utang yang sulit dihindari. Utang itu bisa berasal dari biaya perjalanan, kebutuhan harian, atau pengeluaran keluarga yang mendesak. Utang kemudian berubah menjadi beban yang menahan mereka untuk tetap tinggal. Dalam beberapa kasus, utang diwarisi oleh perempuan yang lebih muda ketika perempuan yang lebih tua berhenti bekerja atau meninggalkan kompleks. Proses semacam ini menciptakan lingkaran ekonomi yang bertahan sangat lama. Beberapa perempuan mencoba keluar dari lingkaran itu dengan menyimpan tabungan kecil dari pendapatan harian mereka. Namun, sebagian besar tabungan itu habis sebelum mencapai jumlah yang cukup. Kehidupan para perempuan di Dauladia memunculkan gambaran tentang realitas sosial yang keras. Mereka bekerja dalam kondisi yang menuntut ketahanan fisik dan mental. Keamanan sering menjadi isu penting. Beberapa blok menerapkan aturan internal untuk menjaga keamanan penghuni. Aturan itu dibuat agar tidak ada kekerasan yang muncul dari pelanggan atau pihak luar. Namun, keamanan tetap menjadi tantangan yang tidak selalu bisa dikendalikan. Pendapatan yang rendah membuat mereka harus menerima pelanggan meski dalam kondisi tubuh yang tidak sepenuhnya prima. Hal ini meningkatkan risiko kesehatan yang harus mereka tanggung setiap hari. Kesehatan merupakan isu besar di Dauladia. LSM lokal dan internasional pernah menyediakan program berupa pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan, serta distribusi alat medis. Program-program itu membantu mengurangi risiko penyakit menular. Namun, keberlanjutan program sangat bergantung pada pendanaan. Ketika dana berkurang, layanan medis ikut menghilang. Kondisi ini membuat para perempuan kembali mengandalkan pengobatan sederhana atau menunda pemeriksaan sampai kondisinya memburuk. Beberapa organisasi lokal berusaha tetap hadir dengan kapasitas terbatas. Mereka memberikan edukasi dasar tentang kesehatan reproduksi dan menjaga hubungan dengan perempuan yang membutuhkan bantuan. Anak-anak yang tinggal di Dauladia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Beberapa sekolah menerima mereka tanpa membedakan latar belakang keluarga. Namun perjalanan menuju sekolah sering membawa beban sosial tertentu. Ada stigma dari masyarakat luar. Ada rasa takut dari orang tua bahwa anak mereka akan mengalami perlakuan tidak adil. Meskipun demikian, banyak perempuan di Dauladia tetap mendorong anak-anak mereka bersekolah. Pendidikan dianggap sebagai peluang yang bisa membuka jalan keluar dari lingkungan yang penuh batasan. Harapan terhadap masa depan anak sering menjadi alasan bagi banyak perempuan untuk bertahan menghadapi tekanan hidup. Peran pemerintah Bangladesh dalam menangani kawasan seperti Dauladia menghadapi banyak kendala. Beberapa kebijakan pernah dibuat untuk menertibkan kawasan prostitusi, namun prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Ada perdebatan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan masyarakat.
Sebagian pihak mendorong penertiban penuh. Sebagian lain menilai bahwa penutupan kawasan semacam ini tanpa solusi ekonomi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dalam beberapa periode, pemerintah fokus pada edukasi kesehatan dan perlindungan anak. Namun hasilnya tidak seragam karena skala masalah jauh lebih besar daripada kapasitas program. LSM menjadi aktor penting dalam upaya menjaga keselamatan para perempuan di Dauladia. Mereka menyediakan layanan yang sulit dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa organisasi fokus pada kesehatan reproduksi. Ada yang menyediakan bantuan hukum. Ada juga yang membuat ruang belajar untuk anak-anak. Program ini membantu menciptakan harapan kecil di tengah kondisi yang keras. Namun, tantangan utama tetap terletak pada keberlanjutan pendanaan dan kapasitas jangkauan. Kawasan sebesar ini membutuhkan dukungan yang jauh lebih besar agar dampaknya terasa nyata. Meskipun banyak persoalan yang melingkupi Dauladia, kawasan ini bertahan sebagai ruang hidup yang memiliki ritme stabil. Setiap hari ada aktivitas ekonomi kecil yang menggerakkan roda kehidupan. Ada percakapan antara tetangga yang saling membantu. Ada usaha menjaga martabat diri di tengah kondisi yang tidak mudah. Banyak perempuan yang tetap menyimpan keinginan untuk menjalani hidup lebih aman dan lebih tenang. Keinginan itu hadir dalam bentuk cita-cita sederhana. Ada yang ingin membuka warung. Ada yang ingin merantau ke kota lain ketika anak mereka sudah bekerja. Ada yang ingin menyewa rumah kecil di luar kompleks agar bisa memulai hidup baru. Dauladia menghadirkan pertanyaan besar yang sulit dijawab dengan pendekatan tunggal. Kondisi ekonomi nasional berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kawasan ini. Ketimpangan gender mempersempit peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Minimnya akses pendidikan membuat mereka sulit pindah ke sektor kerja lain. Semua faktor ini membentuk realitas yang bertahan hingga hari ini. Perubahan bisa terjadi, namun memerlukan waktu panjang dan dukungan yang menyeluruh. Ketika malam turun, lampu-lampu kecil menyala di sepanjang lorong. Sungai di dekatnya tetap mengalir tanpa suara besar. Kawasan ini menunjukkan sisi Bangladesh yang jarang dibicarakan secara utuh. Di balik fungsi ekonomi yang dikenal publik, ada kehidupan sehari-hari yang berjalan dengan ketabahan. Ada manusia yang berusaha menemukan ruang aman dalam keterbatasan. Ada anak-anak yang mencoba membangun masa depan di luar batas yang diberikan lingkungan. Dauladia berdiri sebagai gambaran tentang bagaimana tekanan ekonomi dapat membentuk ruang hidup yang kompleks. Kawasan ini tetap hidup karena orang-orang di dalamnya terus berusaha mencari jalan untuk bertahan. Setiap hari, mereka menjalani rutinitas dengan harapan yang tidak sepenuhnya padam. Mereka bergerak mengikuti ritme kehidupan yang sudah lama terbangun dan masih bertahan hingga sekarang.